Coronavirus disease, selanjutnya disingkat COVID, merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan yang menular dari manusia ke manusia, sehingga dikategorikan sebagai pandemi ini. Virus ini mematikan aktivitas manusia, sehingga memaksa manusia untuk tidak meninggalkan rumah agar meminimalisasi penularan dan juga tingkat kematian. Pemerintah pun mempertegas untuk mengurangi tingkat penularan virus dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar. Akibatnya sebagian sektor perekonomian mati, seperti sektor pariwisata, perdagangan, dan sektor pertanian. Masalah pangan menjadi masalah yang sangat rentan terjadi ketika masalah atau situasi memburuk, termasuk ketika pandemi menyerang suatu negara. Pasca aturan PSBB diberlakukan, sektor pangan menjadi sektor yang cukup diprioritaskan. Hal ini dibuktikan dengan instruksi Presiden untuk membuka lahan sawah baru di beberapa daerah di Indonesia. Meskipun di beberapa negara penyebaran pandemi telah melambat dan kasus kematian menurun, tetapi di Indonesia COVID-19 bangkit kembali dan terus menyebar dengan cepat. Ini menandakan bahwa COVID-19 menjadi masalah yang butuh tanggapan serius. Food and Agricultural Organization menegaskan bahwa COVID-19 menyerang pada saat kelaparan atau kekurangan gizi. Kasus tersebut terus meningkat. PBB memperkirakan 83-132 juta orang kelaparan pada tahun 2020 sebagai akibat dari resesi ekonomi yang dipicu oleh pandemi. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya akses terhadap makanan saat pendapatan menurun. Dan dalam beberapa konteks harga pangan naik. Di negara-negara yang sudah terkena tingkat kerawanan pangan akut yang tinggi, ini bukan lagi masalah akses pangan saja, tetapi menjadi masalah produksi pangan. Beras merupakan bahan pangan pokok yang dikonsumsi sebagai sumber kalori oleh masyarakat Indonesia. Menurut data BPS tahun 2017, konsumsi beras per kapita di Indonesia hampir tercatat 150 kg per orang dalam 1 tahun. Angka konsumsi ini akan terus bertambah. Produksi beras yang tidak sesuai dengan permintaan menyebabkan masyarakat sangat susah untuk mengakses sumber pangan. Segala bentuk aktivitas keluar masuk negara dibatasi untuk menekan penyebaran COVID-19. Untuk kegiatan impor pangan sangat sulit untuk dilakukan. Kegiatan impor mengalami penurunan drastis. Hal ini dapat dilihat dari laporan kinerja ekspor dan impor Indonesia selama Februari tahun 2020. Stefani menjelaskan, angka impor mencapai 11,6 miliar US dollar pada Februari 2020. Angka ini mengalami penurunan sebesar 18,6%. Tanaman singkong merupakan tanaman nomor 3 setelah padi dan jagung sebagai tanaman sumber karbohidrat dan penghasil kalori besar. Produksi singkong di Indonesia mencapai 22 juta ton per tahun menurut Kemenparekraf Republik Indonesia tahun 2013. Ubi singkong dapat diolah menjadi tepung mokaf, yang kemudian tepung mokaf dapat diolah menjadi beras analog. Ubi singkong difermentasi dan dihaluskan menjadi tepung, kemudian beras analog dibentuk menggunakan extruder. Beras analog ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan pada masa pandemi, mengingat besarnya produksi singkong dan sulitnya impor beras ke dalam negeri. Kualitas mokaf dikarakterisasi untuk mengetahui pengaruh penambahan starter dan lama waktu fermentasi terhadap produk yang dihasilkan, dengan parameter yang diamati yaitu kadar pati, rendemen, dan tekstur mokaf yang dihasilkan. Variasi yang dilakukan pada saat penambahan starter yaitu starter dengan kuantitas 10%, 15%, 20%, dan 25%. Sedangkan variasi yang digunakan pada lama waktu fermentasi yaitu 10 jam, 20 jam, 30 jam, dan 40 jam. Dari data yang didapatkan, terlihat perlu penambahan starter terhadap produk yang dihasilkan. Semakin banyak starter yang dimasukkan, semakin tinggi rendemen dan kadar pati yang dihasilkan. Ini menunjukkan bahwa jumlah mikroorganisme yang ditambahkan sejalan dengan produktivitas mikroorganisme tersebut. Dan dilakukan uji organoleptik terhadap tekstur mokaf. 10 orang menilai bahwa teksturnya lebih halus pada saat starter yang dimasukkan lebih banyak. Begitu juga dengan lama waktu fermentasi. Semakin lama waktu fermentasi, rendemen dan kadar pati yang dihasilkan semakin banyak dan tekstur mokaf lebih disukai. Pada pembuatan mokaf, disarankan menggunakan starter sebanyak 25% dengan waktu fermentasi selama 40 jam untuk mendapatkan hasil mokaf yang optimum. Pada pembuatan beras analog berbasis mokaf, bahan yang diperlukan yaitu tepung mokaf, tepung beras, air, dan minyak. Perbandingan komposisi antara tepung mokaf dan tepung beras mempengaruhi kandungan gizi pada nasi yang dihasilkan. Pada kasus kali ini, perlakuan nasi yang dimasak menggunakan rice cooker. Variasi komposisi mokaf yang digunakan yaitu 50, 60, dan 70% dengan hasil sebagai berikut.
Kadar air nasi mokaf lebih sedikit daripada nasi beras putih. Menurut Hetty dan Widado pada tahun 2009, daya serap air dipengaruhi oleh komposisi pati di dalam bahan pangan tersebut. Kadar air nasi mokaf di atas ditujukan untuk pemasakan dengan menggunakan rice cooker. Proses penambahan air pada pemasakan akan mempengaruhi kadar air pada nasi mokaf. Nasi dengan komposisi mokaf 70% memiliki kandungan air yang paling sedikit. Dengan kadar air yang lebih sedikit, daya simpan nasi mokaf akan lebih lama daripada nasi beras putih. Karena pada kondisi basah, bakteri akan lebih mudah berkembang biak sehingga menyebabkan nasi menjadi lebih mudah basi. Kadar lemak pada nasi mokaf dengan komposisi 70% lebih tinggi dibandingkan dengan kadar lemak beras lainnya, karena kandungan lemak pada tepung mokaf lebih besar daripada tepung beras. Kadar karbohidrat pada nasi mokaf sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan kadar karbohidrat pada nasi beras putih. Semakin banyak komposisi mokaf, kadar karbohidrat pada nasi mokaf bertambah. Kadar protein pada nasi mokaf lebih rendah dibandingkan dengan kadar protein pada nasi putih. Hal ini disebabkan karena kadar protein pada singkong lebih rendah dibandingkan dengan kadar protein pada beras putih. Nasi mokaf memiliki nilai kalori lebih tinggi dibandingkan dengan nasi beras biasa. Hal ini disebabkan kandungan karbohidrat dan lemak pada nasi mokaf lebih besar. Nilai kalori yang lebih besar akan menutupi kebutuhan energi dalam tubuh dengan kuantitas nasi mokaf yang lebih sedikit.